Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal 9 dalam bingkai tema Imam Besar yang menjadi jembatan ke surga. Saya mau mengatakan bahwa topik ini sangat menarik saudara sekalian. Mengapa? Karena namanya sorga itu adalah topik yang menarik untuk diperbincangkan. Apalagi saat ini dikatakan imam besar yang menjadi jembatan ke sorga. Nah, apa itu imam besar? Mengapa dia disebut menjadi jembatan ke sorga? Semuanya itu akan dibahas tuntas melalui khotbah ini. Sebelum kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber hikmat, kami muliakan namamu saat ini. Kami butuh firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu dan termotivasi untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Judulnya Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat tertarik dengan bacaan ini. Terlebih tema khotbah kali ini, imam besar yang menjadi jembatan ke surga. Nah, siapa imam besar itu? Siapa imam besar yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani di sini? Dan apa maksudnya imam besar menjadi jembatan ke surga? Kalau imam besar menjadi jembatan ke surga, bagaimana caranya? Jika Anda bertanya seperti itu baik, sangat baik. Dan memang kita harus mengajukan banyak pertanyaan agar pikiran kita lebih aktif
dan kita tetap ada dalam komunikasi dengan Yang Maha Kuasa, meminta hikmat Tuhan agar Dia membukanya bagi kita. Kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita mengerti, kita dapat menjelaskan itu kepada orang lain. Nah, melalui khotbah ini saya akan jelaskan siapa imam besar. Dan apa maksudnya imam besar tersebut menjadi jembatan ke surga. Saudara, imam besar merupakan jabatan imam yang paling tinggi dalam agama Yahudi. Imam besar dalam bahasa Ibraninya Kohen Gadol, yang arti harfiahnya imam tertinggi atau pendeta tertinggi. Dalam sejarah keimaman Israel, imam pertama adalah Harun bin Amram, saudara dari Musa. Imam besar mempunyai dua peran. Yang pertama, mewakili umat Israel di hadapan Tuhan. Jadi, pada zaman dahulu, umat Israel tidak bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Orang Israel diwakili oleh imam. Jadi, imam mewakili umat di hadapan Tuhan. Itu peran yang pertama dari imam besar. Segala keluh kesah dan permohonan itu disampaikan kepada imam. Dan imamlah yang menyampaikan itu kepada Allah. Dan Allah pun tidak berbicara langsung kepada umat. Allah itu berbicara kepada imam, dan imamlah yang menyampaikannya kepada umat. Jadi imam adalah jembatan antara Allah dan umat. Sekali lagi, imam adalah jembatan antara Allah dan umat Allah. Peran imam yang paling sentral adalah pada hari penebusan, yang oleh orang Israel disebut Yom Kippur. Yom Kippur, hari raya penebusan, yaitu ritual darah domba sebagai ganti dosa seluruh umat Israel di hadapan Allah. Dan ini adalah ritual yang terjadi sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Umat datang ke Yerusalem, dan di bait Allah dilakukanlah penyembelihan anak domba jantan, dan kemudian darah dari anak domba itu dibawa oleh imam masuk ke tempat yang maha kudus, dan ini adalah tebusan atas dosa-dosa yang dibuat oleh umat. Saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 kita membaca sebuah kalimat yang menarik bunyinya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kema yang lebih besar dan yang lebih sempurna, dan bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Perhatikan saudara. Kristus telah datang sebagai imam besar. Kristus telah datang sebagai imam besar. Harap ini diperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik. Sebab ada orang kerjanya hanya mencari ayat. Kemudian ayat itu dicopot begitu saja. Lalu dia katakan begini, lihat ayat ini. Di sini disebutkan Kristus telah datang sebagai imam besar. Berarti Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah imam besar. Cara memahami kebenaran firman Tuhan yang seperti ini sangat naif dan bisa menyesatkan banyak orang. Di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus memahami konteks di mana kebenaran firman Tuhan itu pertama kali disampaikan kepada umat Allah. Saudara, Kristus telah datang sebagai imam besar. Saya akan jelaskan kepada kita semua tentang hal ini. Saya harap kita memperhatikan hal ini dengan baik, agar kita tidak salah dalam memahami Kristus telah datang sebagai imam besar. Kristus telah datang sebagai imam besar, ini adalah bahasa simbolik yang digunakan oleh penulis kitab Ibrani untuk meneguhkan iman jemaat yang saat itu mengalami penganiayaan dan nyaris putus asa. Penganiayaan pada waktu itu begitu hebat.
dan jemaat nyaris putus asa, nyaris melepaskan apa yang menjadi keyakinan iman mereka. Berhadapan dengan jemaat yang seperti ini, penulis kitab Ibrani mengingatkan tentang Kristus. Kristus telah datang sebagai imam besar. Nah, apa maksud kalimat ini? Saudara, kalimat ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Lalu apa maksudnya? Penulis kitab Ibrani mengatakan, Kristus telah datang sebagai imam besar. Saya harap kita memperhatikan penjelasan ini dengan baik. Kristus telah datang sebagai imam besar, itu berarti Kristus telah datang sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Sejak peristiwa pelanggaran manusia di Taman Eden, sejak itu hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Dosa menjauhkan manusia dari Allah. Komunikasi Allah manusia tidak lagi akrab seperti di Taman Eden. Nah, siapakah yang dapat memperbaiki hubungan ini? Saya mengajak kita berimajinasi. Kalau dua orang sudah tidak saling bicara, ya, dan ini sudah berlangsung sekian bulan, siapakah yang dapat mendamaikan mereka? Relasi antara Allah dan manusia itu sudah rusak sejak peristiwa di Taman Eden. Sejak manusia melanggar ketetapan Tuhan. Jangan memetik buah terlarang itu. Tetapi manusia melanggarnya dan memetiknya. Sejak saat itulah, hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak. Nah, siapakah yang dapat memperbaiki hubungan ini? Disinilah kita belajar betapa luar biasanya peran Yesus Kristus dalam memperbaiki hubungan ini. Yesus Kristus berperan seperti imam besar. Sekali lagi, Yesus Kristus berperan seperti imam besar. Dalam ayat 11 disebut, Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh manusia. Nah, apa itu kemah yang besar dan yang sempurna? Itu menunjuk pada rumah Bapa. Itu menunjuk pada surga. Kemah yang besar dan sempurna. Nah, Yesus telah melintasi itu. Artinya Yesus pernah ada di sana dan Dia datang ke dunia ini. Yesus Kristus meninggalkan surga, ya, dan datang menjumpai manusia, tinggal bersama dengan manusia. Dia mulai membangun hubungan, membangun komunikasi dengan manusia. Yesus datang menjalankan misi yang besar, mendamaikan manusia dengan Allah. Itulah sesungguhnya misi Yesus datang ke dunia ini. Relasi yang rusak antara Allah dan manusia diperbaikinya. Dia membangun komunikasi dengan manusia. Dia ingin manusia punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena itu, Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Memperbaiki hubungan yang rusak sejak peristiwa ketidaktaatan manusia pada perintah Allah di Taman Eden. Saudara sekalian, disinilah kita membaca peran Yesus seperti imam besar. Sekali setahun, imam besar itu mengadakan ritus penebusan dosa. Sekali setahun. Jika Anda berbuat dosa, ada ritus penebusan dosa. Dan yang melakukan itu, yang dapat melakukan itu, hanyalah imam besar. Imam menyembeli domba jantan atau lembu jantan. Kemudian darahnya dibawa masuk ke tempat yang kudus. Dibawa masuk ke tempat yang kudus sebagai tebusan bagi umat yang berdosa. Jadi dosa itu ditebus dengan nyawa. Nyawa domba jantan. Nyawa lembu jantan. Itu yang terjadi pada hari raya penebusan yang oleh orang Israel disebut Yom Kippur. Yesus Kristus telah masuk ke tempat kudus. Bukan dengan membawa
darah domba jantan, bukan dengan membawa darah lembu jantan, tetapi yang dia bawa adalah darahnya sendiri. Darahnya sendiri yang dia bawa sebagai ganti dosa umat manusia. Yesus Kristus menebus dosa manusia dengan nyawanya, sehingga manusia beroleh jaminan kelepasan kekal, beroleh pengampunan dari Allah. Saudara, dari sini kita melihat kasih yang hebat, kasih yang luhur, kasih yang murni dari Yesus. Peristiwa kematian Yesus bukanlah kematian biasa. Sekali lagi, itu bukan kematian biasa, kematian Yesus. Kematian itu terjadi demi menuntaskan misi ilahi, mempersembahkan diri sebagai korban penebus dosa. Yesus mati demi kita. Yesus Kristus tidak ingin kita binasa, tidak ingin saudara dan saya binasa. Itulah hatinya Yesus Kristus. Dia ingin kita semua beroleh hidup yang kekal. Itulah keinginan dari Yesus Kristus. Dan supaya kita beroleh hidup yang kekal, Dia korbankan nyawanya. Dia korbankan darahnya demi keselamatan kita. Dalam ayat yang ke-13 disebut, darah itu menguduskan yang najis. Darah Kristus menyucikan hati nurani dari perbuatan sia-sia, sehingga manusia dapat beribadah kepada Allah. Manusia dapat beribadah kepada Allah. Itu semua karena Kristus. Dulu hanya imam yang boleh menghadap Allah. Tetapi dengan peristiwa kematian Kristus, tabir bersuci terbelah menjadi dua. Ruang Maha Kudus itu telah tirainya terbelah menjadi dua. Sehingga manusia boleh masuk ke sana berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Dengan peristiwa kematian Yesus Kristus, kita mengalami penebusan. Hubungan Allah manusia dipulihkan dan manusia dapat langsung beribadah kepada Allah. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Dari ayat 15 jelas, Yesus Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Pengantara adalah mediator dalam perselisihan. Ya, jadi Yesus Kristus menjadi mediator ketika Allah dan manusia berada dalam relasi yang tidak baik. Pengantara itu juga adalah jembatan. Pengantara adalah penghubung ketika terjadi perselisihan. Nah, Yesus mengambil posisi itu. Dia ingin hubungan Allah manusia pulih kembali. Pulih kembali. Jika sebelumnya manusia Adam gagal melaksanakan perjanjian dengan Tuhan, maka Yesus menebus kegagalan manusia itu dengan nyawanya. Untuk apa? Ayat 15 mencatat, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Jadi tujuan Yesus menebus manusia yang berdosa, tujuannya supaya manusia dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, supaya manusia dapat mendiami sorga. Itulah saudara sekalian kehendak Yesus. Tuhan kita tidak ingin kita masuk neraka. Tuhan kita tidak ingin kita menderita di neraka. Tuhan kita tidak ingin kita mengerang kesakitan di nyala api yang kekal itu. Yesus tidak suka kita ada di sana. Dia ingin kita mendiami sorga. Dia ingin kita mendiami rumah Bapa. Dia ingin kita ada di sana bersama-sama dengan Dia. Dalam sukacita, dalam damai sejahtera yang abadi. Dan untuk tujuan inilah, Yesus Kristus rela mati, menebus pelanggaran manusia. Yesus Kristus mengorbankan nyawanya. Darahnya mengalir, tertumpah ke bumi. Semuanya itu Dia korbankan hanya demi keselamatan kita semua. Jadi jelas bagi kita saudara sekalian, Yesus Kristus adalah jembatan ke sorga.
Yesus Kristus adalah jembatan ke surga. Sebuah jembatan kayu atau jembatan bambu dapat terjadi jika kayu atau bambu yang digunakan untuk jembatan itu mati terlebih dahulu. Demikian halnya dengan Yesus Kristus. Dia menjadikan dirinya jembatan ke surga dengan mengorbankan nyawanya. Dari ayat 16 sampai ayat yang ke-17 kita membaca, Yesus telah membuat perjanjian dengan manusia. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, perjanjian atau wasiat itu berlaku jika si pembuat wasiat meninggal dunia. Meninggal dunia. Selama pembuat wasiat masih hidup, wasiat itu tidak berlaku. Wasiat atau perjanjian itu berlaku di saat yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Nah, untuk itulah Yesus rela mati. Perjanjian itu disahkan dengan darahnya. Sama halnya dengan Musa ketika menyucikan kitab, ketika menyucikan umat, ketika menyucikan kemah, ketika menyucikan peralatan ibadah. Musa menyucikannya dengan darah. Dalam ayat 22 jelas, di sini disebutkan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Seharap kita mengingat kalimat ini. Jalan menuju pengampunan dari Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sangat mahal nilainya dan mengerikan jalannya. Karena di sana Yesus mengorbankan nyawanya. Saudara, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran yang dapat kita petik dari dalamnya? Saya mencatat 3 hal penting dan harap ini diperhatikan. Ini menjadi aplikasi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang. Kita semua adalah orang-orang yang berhutang nyawa pada Yesus. Demi mendamaikan kita dengan Allah, Yesus Kristus mengorbankan nyawanya. Ini teladan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Demi perdamaian, Yesus menempuh jalan Via Dolorosa atau jalan sengsara. Demi perdamaian, Yesus mengorbankan nyawanya. Nah, adakah spirit itu, semangat itu pada kita menjadi pelopor perdamaian dimanapun kita berada? Saya harus ingatkan tentang hal ini sebab kehidupan orang Kristen dewasa ini acap kali sudah menjadi lelucon. Berimankan Kristus, tetapi tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Kita mengimani Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Sementara kita acap kali tidak mau berdamai dengan sesama. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdamai dengan semua orang. Karena Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Dia meninggalkan singgasananya. Firman itu telah menjadi manusia dan mengorbankan nyawanya. Demi siapa? Demi kita semua. Demi saudara dan saya. Yesus mengorbankan nyawanya sebagai korban penebus dosa. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Dia korbankan nyawanya agar saudara dan saya beroleh keselamatan di dalam Dia. Mari kita ciptakan damai dengan sesama. Jadilah pembawa damai, sebagaimana Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus Kristus dalam khotbahnya di bukit berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara ingin menjadi anak-anak Allah? Jadilah pembawa damai. Yang kedua, Yesuslah imam besar menjadi jembatan ke surga. Di dunia ini ada banyak ajaran menuju ke surga. Hargailah ajaran itu. Tetapi jangan lepaskan keyakinan bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya. Yesus Kristuslah jembatan satu-satunya ke surga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam teks Alkitab berbahasa Yunani lebih tegas lagi. Ego eimi, he hodos, kai he aletheia, kai he soe. Ya. Artinya, hanya akulah satu-satunya jalan. Hanya akulah satu-satunya kebenaran. Hanya akulah satu-satunya hidup. Dengan memahami hal ini, kita tetap berpegang pada keyakinan hanya di dalam Yesuslah kita bisa tiba di sorga. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, jadikanlah persekutuan dengan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu. Karena Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita semua. Karena itu jadikan Dia sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara sekalian, Dia datang ke bumi hanya untuk apa? Supaya kita selamat. Dan karena itu Dia korbankan nyawanya. Sebab hanya dengan penumpahan darah ada pengampunan. Sebab hanya dengan darah yang tercurah kita disucikan. Dan Yesus menempuh jalan itu. Kalau dulu imam membawa darah anak domba jantan atau anak lembu jantan ke tempat yang maha kudus sebagai tebusan atas dosa umat, Yesus datang ke tempat yang kudus itu. Dia membawa darahnya sendiri sebagai tebusan bagi pelanggaran kita, bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih yang sejati. Kasih itulah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dia datang mengorbankan nyawa demi keselamatan kita. Dan sekarang renungkanlah itu. Apa balasanmu atas pengorbanan Yesus Kristus? Amin.